Waalaikumsalam. Maaf Pak mengganggu. Iya, tidak apa-apa. Silakan duduk. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ada perlu Pak sama kita. Ya, ada perlu apa itu? Saya mau konseling. Ini tentu yang tinggal di Rapocini, loh. Iya Pak. Kenapa Bapak bisa tahu? Saya yang punya setengah itu Rapocini. Iya Kak Pak. Kenapa saya tidak pernah lihat? Maaf Pak, saya tidak tahu. Enggak lah, bercanda aja. Bukan saya pemiliknya. Saya cuma sering lihat bola di situ. Deh Bapak takut kami lagi. Kenapa saya mau marah? Santai saja deh. Saya ini cuma bercanda aja supaya kamu tidak tegang. Iya Pak. Bapak pintar sekali berbicara. Jadi sebelum itu kita buat kontrak konseling dulu ya. Iya Pak. Jadi konseling kita ini akan berlangsung selama kurang lebih dari 2 jam. Dan jika ada sesuatu yang mendesak, semisal waktu sholat atau mungkin urusan pribadi yang mengakibatkan konseling ini untuk sementara tidak bisa dilanjutkan, kita bisa sepakati nanti. Tapi jika tidak ada sesuatu yang mendesak, kita bisa menyelesaikan konseling ini selama 2 jam. Apakah Andi Tendre setuju dengan kontrak ini? Iya Pak, saya setuju. Baik. Jadi ada apa sebetulnya ini? Jadi Pak, begini, setiap saya disuruh maju ke depan dengan atasan saya selalu gemetaran Pak dan berkeringat. Dan setelah saya maju di depan, saya tidak bisa bicara dengan lancar seperti gagap Pak. Saya sangat ingin saat saya disuruh maju di depan kelas, saya bisa bicara dengan lancar dan tidak terbata-bata dan tidak nervous seperti teman-teman yang lain Pak. Terus misal di rapat tidak ada atasan, apakah kamu masih merasa nervous juga untuk maju? Iya Pak, walaupun tidak ada atasan saya tetap nervous, tetapi tidak senervous jika ada atasan saya. Saya malu ketika teman-teman mulai memperhatikan saya. Kalau seperti itu berarti kamu tidak memiliki percaya diri untuk tampil berbicara di depan banyak orang ya? Begitu ya Pak. Iya deh, jadi kenapa saya harus bilang seperti itu? Karena setiap kali kamu maju di depan rapat, kamu selalu merasa malu, gemetar, berkeringat, bahkan sampai gagap berbicara. Nah, itu merupakan indikator dari kurangnya percaya diri seseorang. Oh, begitu ya Pak. Jadi, supaya masalahnya lebih jelas, bolehkah saya tanya-tanya sedikit? Iya Pak, boleh-boleh. Tadi kan kamu bilang bahwa rasa gugupmu meningkat kalau di dalam kelas, di dalam rapat itu bukan hanya teman-temanmu, tapi ada juga atasan kamu. Kenapa bisa seperti itu? Saya takutnya Pak melakukan kesalahan di depan mereka. Kenapa kamu takut melakukan kesalahan? Apakah atasanmu selalu memarahi kamu kalau kamu melakukan setiap kesalahan saat tampil presentasi di depan meeting? Tidak Pak, saya tidak dimarahi kok. Tapi hanya saja setiap saya tampil itu merasa takut untuk melakukan kesalahan di depan atasan saya. Saya takut nanti nilai saya jelek. Jadi maksudnya di sini kamu berpikir kalau kamu melakukan kesalahan di depan umum, kamu akan diberikan nilai yang buruk terhadap atasan kamu? Iya Pak, karena saya pikir atasan itu tidak suka sama saya karena ketika saya melakukan kesalahan Pak, itulah kenapa saya bisa nervous. Oh begitu ya. Mungkin kamu berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya Pak. Selanjutnya, apakah yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak percaya diri atau merasa nervous di depan umum? Saya hanya diam saja Pak, daripada saya malu di depan teman-teman saya karena saya gugup dan gemetar. Jadi apa sebenarnya yang menjadi tujuan kamu untuk mengikuti konseling ini? Saya ingin sekali bisa bicara di depan banyak orang Pak, dan kalau saya dipanggil maju di depan, saya tidak gemetar dan tidak nervous lagi, tidak berkeringat, jadi saya tidak gegap lagi saat berbicara di depan banyak orang. Tetapi paling tidak Pak, saya bisa aktif di dalam diskusi, misalnya bertanya atau menjawab Pak. Ya, jadi tujuan konseling kita adalah agar kamu bisa percaya diri untuk maju di depan rapat, berbicara di hadapan atasan dan teman-temanmu yang ditandai dengan kamu tidak gemetar lagi, berkeringat lagi, dan tidak nervous lagi, sehingga kamu bisa berbicara di depan umum dengan baik dan tanpa terbata-bata jika tampil saat rapat. Iya Pak, seperti itu. Oke, tapi di sini saya lihat
kinerja kamu bagus-bagus semua, tidak ada yang mengecewakan? Iya Pak, alhamdulillah bagus-bagus semua. Saya senang sekali karena tidak ada pekerjaan yang buruk. Teman-teman saya juga mengatakan kalau saya beruntung. Wow, berarti itu adalah pengalaman yang membahagiakan dan membanggakan tentunya untuk kamu ya? Iya Pak, saya sangat bahagia sebenarnya. Tapi di sisi lain saya juga sedih Pak. Oh, tadi katanya bahagia, tapi kenapa sekarang menjadi sedih? Saya sedih Pak karena saya iri dengan teman-teman saya. Mereka bisa percaya diri dan tampil di depan banyak orang, bisa berbicara dengan lantang dan ekspresif. Saya jengkel dengan diri saya sendiri Pak. Kenapa cuma bisa berbicara di depan umum saja saya tidak bisa? Jadi sebetulnya seperti ini. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 32 yang arti bunyinya begini. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lainnya. Nah, maksud dari ayat ini adalah kita diberitahu kalau kita sebagai hamba Allah tidak boleh merasa iri hati terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain yang tidak kita miliki, sebab akan menimbulkan dampak negatif bagi kita tentunya. Mungkin akan timbul sikap kufur nikmat, bahkan tidak mau menerima karunia Allah. Iya Pak, itulah yang saya takutkan Pak. Saya takut jika saya selalu iri terhadap teman saya yang memiliki kelebihan. Itulah membuat saya memiliki sifat yang kufur dan tidak mau menerima karunia Allah. Sebenarnya teman saya sudah mengajak saya untuk diajarkan bagaimana caranya tidak nervous lagi saat tampil di depan kelas Pak. Tetapi saya hanya bingung Pak. Kamu bingung? Kenapa kiranya kamu merasa bingung? Padahal itu adalah hal yang kamu inginkan ya? Iya Pak, saya ingin sekali, tapi saya takut dianggap bodoh oleh teman-teman saya karena hanya untuk tampil di depan banyak orang saja saya tidak sanggup. Jadi maksud kamu takut diremehkan oleh teman-teman kamu yang lain karena untuk tampil di depan umum saja harus berlatih dulu dengan mereka berarti. Iya Pak. Jadi setelah apa yang kamu sampaikan tadi, alangkah baiknya jika kita simpulkan dulu agar hasil dari pembicaraan kita semakin jelas. Yang pertama, tekad kamu untuk lebih percaya diri berbicara di depan orang banyak semakin jelas. Yang kedua, kamu sebenarnya ingin sekali diajari oleh teman kamu, bahkan untuk latihan sebelum tampil di depan banyak orang itu hanya saja kamu merasa takut kamu diremehkan oleh teman-teman kamu. Iya Pak, tapi sebenarnya saya Iya deh. sebenarnya saya ingin sekali diajarkan oleh teman saya itu Pak. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Kalau menurut kamu itu bisa membantu, kenapa saya akan menjadi mendukung kamu? Jangan ragu untuk lakukan saja. Tapi ingat, kalau kamu memutuskan menerima bantuan dari teman kamu itu, berarti kamu harus siap menerima ocehan teman-teman kamu itu. Dan juga sebelumnya kamu harus berbicara dengan temanmu serta menjelaskan alasan kenapa kamu harus latihan dulu sebelum tampil di depan banyak mereka, agar mereka dapat mengerti. Tapi bagaimana menurut Bapak kalau saya tidak menerima bantuan dari teman-teman saya itu Pak? Kalau menurut saya, jika kamu menerima bantuan dari teman kamu itu akan memudahkan kamu untuk beradaptasi, karena yang akan mendengarkan kamu saat kamu tampil di depan umum salah satunya adalah mereka. Tapi saat kamu sebelum menerima bantuan dari teman kamu itu, kamu perlu menjelaskan bahwa kamu berlatih agar kamu percaya diri dan kamu bisa meningkatkan saat tampil di depan umum tanpa terbata-bata lagi. Tentunya pasti teman kamu akan mengerti, karena setiap manusia itu memiliki kekurangan maupun kelebihannya masing-masing. Ya, saya mengerti. Oh, ternyata waktu kita sudah mau hampir habis. Jadi selama 2 jam ini bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu rasakan sekarang? Iya Pak, alhamdulillah sekarang saya sudah merasa lega karena semua keluhan yang ada di dalam hati saya selama ini akhirnya bisa saya ceritakan semua ke Bapak. Alhamdulillah kalau begitu. Lalu apa yang kamu pikirkan selama pertemuan ini? Saya pikir bahwa keputusan untuk saya jadi Pak, yang pertama saya harus menentukan pilihan saya Pak. Saya tidak boleh salah pilih karena semua ini untuk masa depan saya tentunya. Dan juga kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk
merasa tidak percaya diri saya ini, Pak. Rupanya kamu sudah paham dengan apa yang ingin kamu lakukan. Kamu pasti bisa. Itu pilihan yang bagus sekali. Ayo terus lakukan jika menurutmu itu membuatmu jauh lebih baik. Dan jangan pernah menyerah jika pada saat kamu melakukan itu kamu menemui halangan atau tantangan yang menghadang, karena tidak ada orang yang sukses tanpa tantangan. Iya Pak, terima kasih. Dan jangan sungkan jika kamu ada yang ingin dibicarakan bersama, datang saya temui saya lagi. Iya Pak, pasti Pak. Jadi bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas ketersediaan kamu dan telah datang menemui saya. Iya Pak, kalau begitu saya permisi ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya merasa kurang bersemangat dan saya juga merasa melihat dari wajahnya kurang bersemangat. Maaf sebelumnya, apa yang membuat kamu pusing? Pokoknya saya pusing dalam hal apa? Saya pusing mengenai sebelum yang berkaitan dengan pekerjaan saya. Sejak kapan kamu mulai pusing dengan pekerjaan kamu? Akhir-akhir ini saya merasa pusing dengan semua yang berkaitan dengan pekerjaan saya. Bisa kamu jelaskan apa yang membuat kamu pusing dengan pekerjaan kamu? Saya merasa tertekan dengan tugas-tugas yang diberikan, dan saya juga merasa kesal karena memiliki atasan yang kurang mendukung. Oh, jadi kamu merasa kesal dengan atasan kamu yang kurang mendukung? Iya, saya merasa kesal karena gaji yang diberikan kepada saya tidak sesuai dengan banyaknya tuntutan pekerja yang diberikan. Jadi kamu ini merasa kesal dengan atasan kamu karena tuntutan tugas yang banyak dan tidak sesuai dengan gaji yang diberikan, sehingga membuat kamu pusing dan membuat nafsu makan kamu menurun. Oke, alangkah baiknya kamu menenangkan diri dulu agar lebih rileks. Terima kasih, tapi hari ini saya benar-benar merasa pusing. Saya paham dengan apa yang kamu rasakan. Itu sangat tidak enak jika kita diberikan tuntutan kerja yang banyak, tapi gaji kita tidak sesuai. Jadi kamu ini merasa pusing dengan pekerjaan kamu. Apa yang kamu lakukan? Jadi ketika saya merasa pusing, saya pergi nongkrong di luar untuk menghindari bertemu dengan atasan saya. Apakah kamu pernah memberitahu atasanmu apa yang kamu alami? Untuk itu aku saya tanyakan, nanti yang ada nanti akan saya akan marah. Jadi jika kamu merasa pusing, biasanya kamu nongkrong untuk menghindari atasan kamu. Kalau menurut kamu, situasi apa yang kamu harapkan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya berharap jika tidak dapat menaikkan gaji saya, setidaknya atasan saya itu dapat memberikan saya motivasi atau support sehingga saya semangat dalam menyelesaikan pekerjaan saya. Sebenarnya atasan kamu ini baik, cuma kamu boleh mengutarakan apa yang kamu rasakan. Jadi sebenarnya kamu ini ingin atasan kamu yang memberikan gajimu dengan banyaknya tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi sebenarnya kamu ini ingin dimengerti sama atasanmu, ingin diberikan support dan diberikan motivasi. Tapi kesalahan kamu di sini karena tidak mengutarakan masalah apa yang kamu rasakan. Jadi menurut kamu apa yang terjadi? Jadi yang terjadi sebenarnya itu kesalahan saya yang tidak mencoba mengutarakan apa yang saya rasakan. Jadi sebenarnya jika kamu memberitahukan apa yang sebenarnya kamu rasakan, mungkin atasan kamu bisa memahami apa yang kamu alami, atau hal tersebut tidak sama sekali terpikirkan olehmu. Sebenarnya saya pernah terpikir tentang hal tersebut, tapi di sisi lain saya juga berpikir jika saya memberitahukan apa yang saya rasakan kepada atasan saya, bisa saja atasan saya itu marah dan memberikan pekerjaan yang lebih banyak lagi. Jadi di satu sisi kamu kesal dengan atasan kamu karena tidak mensupport dan memberikan motivasi. Di sisi lain juga kamu tidak mencoba memberitahu kepada atasanmu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, jadi bagaimana? Penyelesaian dari permasalahan ini bisa diawali dengan kamu mencoba mengkomunikasikan masalah ini kepada atasan kamu agar hubungan dengan atasanmu segera membaik. Apakah kamu bersedia mencoba mengkomunikasikan masalah ini kepada atasan kamu tanpa kamu merasa kesal? Tentu saya mau, tapi bagaimana cara saya menyampaikannya? Bagaimana jika kita terlebih dahulu belajar bagaimana cara mengkomunikasikan masalah ini dengan baik? Karena di situasi saat ini, kamu pastinya akan merasa kesal ketika berbicara dengan atasan kamu. Boleh, saya setuju. Baiklah, saya senang jika kamu bersemangat dengan komitmen ini. Jadi kita lihat di sesi berikutnya ya. Masih kepa. Jadi tadi kita sudah membicarakan mengenai kamu merasa pusing dengan semua tuntutan pekerja yang banyak, gaji yang tidak sesuai, atasan kurang mendukung. Kamu berharap atasan kamu dapat memberikan support
motivasi jika tidak bisa mereka jadi. Jadi kita akan belajar latihan komunikasi dengan baik minggu depan ya, sesuai dengan jadwal yang sama pada hari ini. Terima kasih Bu. Selamat pagi Fardan, ayo silakan duduk. Pak, Bu, makasih Bu. Kalau saya dari lihat-lihat, Fardan hari ini kurang bersemangat ya. Seperti itulah Bu, saya sangat stres akhir-akhir ini Bu. Stresnya itu dalam hal apa Fardan? Pokoknya hari ini tuh saya sangat stres Bu, seperti itu. Oh begitu. Saya stresnya karena memikirkan begitu banyak pekerjaan dan ya sepertinya saya ingin marah-marah saja. Oh begitu ya. Sejak kapan kamu mulai merasa stres? Saya merasakan stres ini sudah dari sebulan yang lalu. Saya merasa stres dengan setiap pekerjaan saya. Jadi itulah yang membuat saya kurang bersemangat. Begitu ya. Bisakah kamu jelaskan stres kamu, maksud stres kamu dan kurang bersemangat dalam melakukan pekerjaan itu seperti apa? Jadi seperti ini Bu, saya sangat merasa tertekan dengan pekerjaan yang saya lakukan. Belum lagi atasan saya yang selalu merasa setiap apa yang saya lakukan itu selalu saja salah di matanya. Padahal saya selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan dan memuaskan atasan saya, seperti itu. Oh begitu ya. Jadi kamu merasa kesal dengan atasan kamu yang selalu menyalahkan kamu dan memberikan kamu pekerjaan yang begitu banyak dan rekan kerja kamu yang tidak mendukung kamu selama ini. Iya. Oh begitu. Coba kamu boleh mengutarakan perasaan kamu selama ini. Mungkin itu merupakan suatu hal yang lebih baik untuk kedepannya. Iya Bu, betul. Saya sangat merasa kecewa dengan atasan saya. Kayak begitu. Sebaiknya kamu tenangkan diri kamu dulu agar lebih rileks. Saya paham dengan perasaan kamu saat ini. Pastinya sangat tidak nyaman bekerja dalam kondisi seperti ini, apalagi tidak dipercayai oleh atasan kamu. Iya. Nah, biasanya pada saat kamu lagi kesal seperti ini, kamu apa yang bisa kamu lakukan? Biasanya saya hanya melakukan nongki Bu, ngopi-ngopi sama teman biar menghilangkan stres saya daripada saya harus di kantor kembali stres seperti itu. Oh begitu ya. Nah, pernahkah kamu mencoba untuk mengutarakan perasaan kamu kepada atasan kamu? Belum pernah. Saya rasa sangat percuma saya berbicara sama atasan saya. Paling ujung-ujungnya kinerja saya lagi yang bermasalah seperti itu. Oh begitu. Jadi ketika kamu kesal, kamu hanya bisa pergi menongkrong sama teman-teman dan ngopi-ngopi saja di kafe ya? Iya Bu, betul. Oke, kalau begitu, kalau kira-kira dari Fardan sendiri, apa yang Fardan harapkan untuk diharapkan untuk di kantor Fardan? Saya hanya ingin atasan saya tidak selalu melakukan pekerjaan yang saya lakukan dan bisa menghargai pekerjaan saya selama ini, dan juga saya berharap memiliki rekan kerja yang betul-betul bisa mendukung saya seperti itu. Mungkin atasan kamu begitu, itu merupakan bentuk perhatiannya kepada kamu agar kamu tidak melakukan kesalahan. Jadi yang kamu inginkan atasan kamu itu untuk tidak selalu mengomentari pekerjaan kamu, begitu ya? Bukan begitu Bu. Jadi boleh dong atasan kamu ini menyampaikan apa yang seharusnya kamu lakukan. Boleh sih. Oke, saya mengerti kalau kamu ingin diperlakukan baik, begitupun dengan atasan kamu yang ingin melihat kamu juga baik. Oke, kalau begitu terima kasih kamu sudah jujur. Mungkin atasan kamu sangat peduli kepada kamu dan tidak ingin kamu melakukan kesalahan yang bisa merugikan semua orang. Iya ya. Oke ya. Oke deh, kita coba berpikir kalau kamu diberikan pekerjaan yang begitu banyak dan kamu melakukan kesalahan, apa itu tidak merugikan teman rekan kerja kamu atau perusahaan yang sedang kamu jalani? Iya ya, betul juga sih. Oke, permasalahan ini kita bisa dengan awali untuk memperbaiki komunikasi kamu antara kamu dan atasan kamu dan kamu dan rekan kerja kamu. Mungkin ini
bisa menjadi awal yang baik untuk kamu bisa merasa lebih tenang dalam bekerja ke depannya. Nah, saya tanya, apakah kamu bersedia untuk mengobrol dengan atasan kamu di konseling berikutnya? Saya bersedia Bu, tapi bagaimana caranya? Oke. Caranya kalau kita mengajak atasan kamu untuk melakukan sesi konseling berikutnya. Oke. Iya Bu, itu sangat bagus dan saya mau kalau begitu. Oke, kalau begitu sampai sini dulu sesi konseling kita hari ini. Terima kasih Fardan sudah mau jujur terhadap perasaan Fardan. Dan nanti kita atur jadwal untuk bertemu dengan atasan kamu selanjutnya untuk membicarakan permasalahan kamu ini. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Saya pamit dulu Bu. Ya, Terima kasih Bu. ya. Baik, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sedang tidak enak badan dan sedikit pusing. Saya bisa lihat dari raut wajah kamu yang sangat tidak bersemangat. Maaf sebelumnya, hal apa yang membuat kamu pusing? Ada suatu hal yang membuat saya pusing dan sedikit berpikiran. Kalau boleh saya tahu, hal apa yang membuat kamu berpikiran sampai pusing seperti ini? Saya kepikiran dengan karir saya. Sejak kapan kamu merasakan hal tersebut? Akhir-akhir ini saya sangat kepikiran dengan karir saya. Bisa kamu jelaskan apa yang membuatmu kepikiran dengan karirmu? Saya kepikiran kenapa karir saya begini saja tidak meningkat. Jadi merasa karirmu tidak ada peningkatannya? Iya, karir saya hanya stuck di sini-sini saja. Padahal kan saya sudah melaksanakan yang menjadi tanggung jawab saya. Baik, terima kasih kamu telah mengungkapkan perasaanmu. Itu merupakan suatu hal yang baik. Jadi, kamu merasa pusing karena karirmu stuck di sini-sini saja. Padahal kamu telah mengerjakan semua apa yang telah menjadi tanggung jawab. Baiklah, alangkah baiknya kamu tarik nafas terlebih dahulu dan itu akan membuat kamu sedikit lebih rileks. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya, saya benar-benar kepikiran kenapa saya begini dan tidak ada kemajuan. Saya paham dengan apa yang kamu rasakan. Rasanya itu sangat tidak enak jika kamu telah melakukan seluruh pekerjaanmu tetapi kamu merasa hanya stuck di sini saja. Jadi jika kamu merasa seperti ini, apa yang kamu lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya terus menjalani meskipun ada kepikiran yang menjanggal. Apa kamu pernah memberitahukan kepada atasan, rekan kerja, atau temanmu mengenai masalah ini? Tidak pernah, karena menurut saya untuk apa saya memberitahu mereka, kan yang jalanin saya. Jadi jika kamu merasa pusing dengan karirmu ini, kamu tidak melakukan apa-apa, tetapi kamu hanya terus menjalannya begitu-begitu saja terus. Iya. Kalau menurut kamu, situasi apa yang kamu harapkan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Saya berharap dengan lamanya saya bekerja di sini, setidaknya gaji saya juga bisa meningkat. Ketika karir saya juga ikut meningkat. Sebenarnya kamu hanya perlu meningkatkan motivasi kerja kamu. Kamu bisa mencoba mencari proyek baru yang ada di tempat kerjamu dan mengajukan diri untuk secara sukarela untuk terlibat, dan bisa juga kamu mencari perusahaan baru agar kamu bisa mendapatkan proyek baru. Jadi sebenarnya kamu ingin karirmu meningkat sehingga gajimu juga bisa ikut meningkat. Jadi sebenarnya kamu merasa karirmu hanya stuck di sini saja dan merasa tidak ada peningkatan, tetapi kamu juga tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi menurut kamu apa yang terjadi? Jadi yang menjadi kesalahan saya di sini karena saya tidak mencoba untuk mencari proyek baru. Kalaupun saya ingin pindah di perusahaan baru, kayaknya tidak karena saya sangat nyaman bekerja di sini. Seperti itu. Terima kasih atas kejujuranmu. Jadi kamu bisa mencoba proyek baru yang ada di tempat kerjamu. Jadi sebenarnya kamu bisa meningkatkan karirmu itu dengan mencoba mencari proyek baru di perusahaan baru pula atau di tempat kerjamu, karena kamu bisa mengajukan diri untuk terlibat secara sukarela, maka hal itu bisa meningkatkan karirmu dan motivasi kerjamu.
Sebenarnya saya sudah mencoba mencari perusahaan baru, tapi di sisi lain saya juga sangat nyaman bekerja di sini. Jadi di satu sisi kamu merasa stuck dengan karirmu yang hanya di sini-sini saja, tapi di sisi lain kamu juga tidak ingin mencari perusahaan baru karena kamu merasa nyaman berada di tempat kerjamu saat ini. Penyelesaian dari permasalahan ini bisa diawali dengan kamu mencoba mencari tantangan baru atau mengajukan diri secara sukarela yang ada di tempat kerjamu saat ini. Apakah kamu bersedia mencoba tantangan baru atau mengajukan diri secara sukarela? Iya mau, tapi caranya bagaimana? Baik, pertama-tama kamu bisa terlebih dahulu menentukan target untuk diri kamu sendiri. Tentukan hal apa yang ingin kamu cari dan tentukan rentang waktu untuk mencapainya. Semakin detail target yang kamu buat akan semakin bagus, dan juga kamu bisa ikut berpartisipasi secara sukarela dalam kegiatan apapun yang ada di dalam kantormu yang bisa kamu laksanakan. Dan tentunya kamu harus siap menerima segala kritik dan saran. Apakah kamu setuju? Saya setuju. Baiklah, saya senang jika kamu bersemangat melakukan komitmen itu. Baiklah, kita sudah mendiskusikan bagaimana kamu pusing dengan karir kamu yang tidak meningkat. Dari sekian lamanya kamu bekerja, kamu berharap karir kamu akan meningkat dan gaji kamu juga akan ikut meningkat. Dan cara ini, kamu mau memulai dengan bersedia mencoba mencari tantangan serta berinisiatif mengajukan diri untuk terlibat secara